Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan cerita yang berjudul Nenek Misterius Pembawa Kembang. Cerita ini ditulis oleh Kalong, dan jika kalian ingin membacanya sendiri, langsung saja kunjungi tweet beliau ya, di @cerita_setan, double N ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Nenek Misterius Pembawa Kembang. Cerita ini belum lama terjadi, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba warungku tak ada siapapun yang membelinya. Jadi ceritanya itu seperti ini. Yogyakarta, Agustus 2020. Sehari sebelum nenek itu datang, warungku ramai pembeli, layaknya warung makan pada umumnya. Tanpa ada firasat apapun, sore itu Wisnu bersiap untuk membuka warung. Jarak rumah dengan warung tidak jauh, mungkin sekitar 300 meter. Setelah selesai memanasi gerobak, dia segera menaikkan ceret atau teko, nasi bungkus, kotak uang, sate usus, kepala, dan ceker ke dalam gerobaknya. Ia melaju pelan agar isi ceret tidak tumpah membasahi karpet. Kebetulan warung itu terletak di pinggir ring road, yang notabene hampir semua kendaraan melaju cepat. Tapi tak luput dengan keramaian warungnya yang menyajikan menu tradisional, angkringan, sesuai dengan namanya. Selesai menata dagangannya di atas gerobak, tiba-tiba dari sudut matanya terlihat seorang wanita tua melangkah masuk dengan tangan kanan membawa gelas kosong. Mas, nenek beli air putihnya, ada tidak? Ada nek, sini duduk dulu, ucap Wisnu mempersilahkan duduk. Ini nak, gelasnya, ucap nenek itu sambil memberikan gelasnya. Wisnu menerima gelas yang di tangan nenek itu. Dia kaget, terdiam sejenak sembari membatin. Kok ada bunganya, batin Wisnu. Di dalam gelas itu ada beberapa bunga setaman yang biasa untuk sesajen. Wisnu masih berpikir keras, kenapa ada kembang di dalam gelas ini? Untuk apa dan maksudnya apa? Dia tidak berani menanyakan hal ini kepada nenek tersebut, takut tersinggung. Ini nek, airnya, ucap Wisnu sambil memberikan gelasnya. Terima kasih ya nak, ini uangnya, ucap nenek sambil memberikan uang kertas 2000-an. Tidak usah nek, terima kasih, jawab Wisnu menolak. Jangan, harus diterima nak, saya bayar, paksa nenek. Dengan terpaksa Wisnu menerima uang itu. Terima kasih nek, ucap Wisnu. Rumahnya mana nek, kok sendirian, tanya Wisnu. Saya dari Condong Catur nak, jawabnya sambil menunjuk arah. Ya sudah, nenek pamit dulu ya nak. Iya nek, hati-hati, jawab Wisnu. Wisnu masih memegang uang yang dikasih nenek tadi. Pikirannya masih bingung. Kenapa dengan gelas isi kembang tadi? Akhirnya uang itu tidak dimasukkan ke dalam kotak uang, melainkan ditaruh di wadah jimbitan. Singkat cerita, setelah seminggu berlalu, sebelum Wisnu berangkat untuk membuka warungnya, dia mampir ke warung kelontong untuk membeli rokok karena stok rokok acaranya sudah habis. Mas, rokok 2 bungkus, kata Wisnu kepada penjual sambil menunjuk merek rokok yang mau dia beli. Oke mas, 46.000, jawab penjual sambil memberikan bungkus rokok. Sebelum Wisnu meninggalkan warung itu, dia sempat mengeluh karena warungnya sepi selama seminggu ini. Warungku sepi mas seminggu dari kemarin, keluhnya. Sama mas, tempatku juga sepi, gak ada yang beli sama sekali, kata penjual kelontong. Kok bisa sama mas? Ini firasatku sepertinya habis didatangi nenek-nenek bawa gelas isi kembang kemarin. Habis itu sepi, ucap Wisnu menjelaskan. Nenek-nenek bawa gelas isi kembang, membawa tas 3 warna hitam. Ini bukan neneknya, saut penjual kelontong dan memperlihatkan foto nenek pada handphonenya. Lah, bener mas, nenek ini, warungnya mas didatangi juga, kata Wisnu kaget. Kemudian si penjual kelontong menceritakan waktu kejadian. Iya mas, aku kaget. Nenek datang waktu aku lagi di depan toko rokokan. Langsung minta air putih dengan memberikan gelas isi kembang itu. Habis aku kasihkan minumannya, istriku manggil.
Aku nengok ke istriku. Tiba-tiba nenek itu sudah gak ada. Hilang entah kemana aku gak tahu. Tapi aku baru sadar. Firasatku gak enak. Dan setelah kejadian itu, toko kelontong itu sama seperti warung Wisnu. Sepi tanpa pembeli. Wisnu duduk dengan menyanggah kepala dengan kedua tangannya. Dia memikirkan hal yang sedang menimpanya. Kemudian dia berencana esok harinya untuk menanyakan hal ini kepada seseorang yang dianggap dia lebih paham. Hari Minggu warung tutup karena ada janjian dengan seseorang. "Halo mas, nanti malam bisa ketemu gak?" ucap Wisnu kepada seseorang di balik telepon. "Bisa mas," jawabnya. Seseorang yang dianggap lebih paham dari segi spiritual. Sosok yang pendiam tapi tegas. Bukan kali ini saja dia meminta bantuan beliau, karena memang warungnya tepat di pinggir road yang notabene banyak buangan barang-barang pesugihan. Geleng-geleng kepalaku dibuatnya. Setelah Isya dia bergegas untuk segera ke rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada banyak orang. Oh, kumpulan rutin rupanya, batin Wisnu. Wisnu dipersilahkan masuk dan duduk bersama dengan orang-orang yang beberapa di antaranya sudah ia kenal. Wisnu duduk bersila melingkar dengan disuguhkan pemandangan barang-barang pusaka miliknya. Ada salah satu orang yang Wisnu dan saya kenal, dia muridnya, dan akan saya ceritakan nanti. Cerita yang akan membuat para pembaca tahu bagaimana jalan hidupnya setelah mendapatkan ilmu yang dia pelajari. Hitam dan putihnya kehidupan bersama makhluk tak kasat mata. Tapi besok belum waktunya. "Bagaimana mas?" ucap pemilik rumah. Pak Sugeng, begitulah mereka memanggilnya. Sosok bapak yang tegas dan tak banyak bertele-tele. Bisa dikatakan sebagai guru spiritual bagi para muridnya. Setiap Selasa dan Jumat Kliwon acara rutin meditasi. Sebelum Wisnu menceritakan, Pak Sugeng memberi isyarat kepada Tejo. Dia salah satu murid dari Pak Sugeng. Murid yang sudah lama berguru dengannya. Tejo bersiap mengambil nafas dan mengeluarkan pelan-pelan. Tiba-tiba, Tejo menjadi bukan Tejo yang 5 menit sebelumnya. Mediator masih duduk bersila, mata terpejam, nafas berat dengan tangan sedakap, sedikit tersenyum dengan bibir tersungging. Tejo menggeram sambil menunjuk dan kemudian memberikan gambaran dengan kedua jari telunjuknya. Simpang 4. Wisnu terhenyak. Apa yang sedang Tejo isyaratkan benar. Warung Wisnu berdekatan dengan simpang 4. Kemudian Tejo kembali melakukannya lagi. Kali ini dengan isyarat orang sedang makan. Dan benar, Wisnu mengangguk. Tejo sadar dan mulai menceritakan kepada Wisnu. "Mas, apa benar kemarin ada yang datang? Nenek-nenek membawa kembang?" tanya Tejo. Wisnu terkejut, apa yang dilontarkan Tejo itu benar. "Iya mas, benar," jawab Wisnu. Kemudian Tejo menjelaskan secara detail keadaan di sekitar warung kepada Wisnu. Jadi intinya nenek kemarin datang minta minuman hanya untuk syarat. Bukan hanya warungmu mas, tapi sebelah-sebelahmu juga sama. Itu buat syarat agar warung-warung itu jadi terlihat tutup, padahal buka. Di perempatan itu mas kalau mau tahu, banyak sekali yang memasang pesugihan. Pasti ada-ada saja yang menyalahi warungmu. Ada warung baru yang sebelum lama juga memasang pesugihan. Aku tidak bisa menyebutkan itu siapa saja. Oh ya mas, di pojokan warungmu ada satu perempuan yang jagain warungmu. Tapi dia tidak jahat. Mau diusir apa tidak? Setelah panjang lebar Tejo menjelaskan kepada Wisnu. Akhirnya dia tahu sebabnya dan meminta agar perempuan itu tidak diusir. "Kalau tidak jahat, tidak usah diusir," jawab Wisnu. "Ya sudah, sekarang mau tak bersihin dulu warungmu," kata Tejo. Kemudian Tejo mengambil sebatang korek dan membasahinya dengan minyak wangi aroma melati. Ia meletakkan di dalam genggamannya dan memejamkan mata dengan merapal doa. Setelah itu, tangan satunya seperti menarik energi dari atas. Kemudian korek itu seolah-olah diikat dengan tali. Bagi kita yang tidak mempunyai kemampuan, mungkin tidak bisa dilihat. Saya pernah melihat dan mendengar, dengan media sebatang korek api itu bisa memasukkan jin atau sejenisnya. Jika diikat dengan tali gaib itu bisa menguncinya. Tapi kali ini Tejo membakar korek itu.
agar mantra atau jin yang sudah dia masukkan di korek itu terbakar. Artinya mantra atau jin yang mengganggu warungnya lenyap. Oh iya, saya mau sedikit menceritakan kisah kawan yang dimana sukmanya dicikuk atau diambil oleh kekasihnya. Memang di dunia percintaan sudah bukan hal yang tabu lagi untuk dilakukan. Intinya untuk mendapatkan orang yang dia cinta harus meminta bantuan orang ketiga alias dukun. Kali ini sedikit melenceng dari topik. Ferry mempunyai kekasih, sebut saja Dian. Mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Setelah ada konflik, hubungan mereka kandas. Di sisi lain, Dian masih berharap agar hubungan mereka bisa lebih baik lagi, tapi tidak untuk Ferry. Singkat cerita, Ferry ada janjian ketemu dengan teman perempuan yang baru dia kenal. Setelah mereka bertemu, entah kenapa perasaan Ferry tidak seperti biasanya. Dia melihat perempuan cantik yang ada di depannya seolah tidak ada rasa penasarannya, biasa saja. Itu berkali-kali Ferry rasakan, tidak seperti dulu kalau bertemu dengan lawan jenis. Begitu juga dengan malam-malam berikutnya. Setiap dia memejamkan mata untuk terlelap tidur, bayangan Dian selalu datang dalam mimpinya. Setiap hari, kemudian terbangun menatap langit-langit. Aneh, kenapa setiap malam selalu memimpikan dia, batinnya. Masih sama dengan Pak Sugeng. Ferry kala itu di warung Wisnu, kemudian Pak Sugeng datang. Dia menceritakan hal itu kepadanya. Kemudian Pak Sugeng mengeluarkan satu kembang kantil dan meminta segelas air putih. Sebelum memulai, Pak Sugeng menerawang Ferry. Dia menjelaskan kalau sukmamu sekarang lagi diambil oleh Dian. Sontak Ferry kaget, penuh tanya di kepalanya. Baru kali ini seorang wanita melakukan hal ini kepadanya. Benar-benar terkejut. Setelah itu Pak Sugeng memasukkan kantil ke dalam segelas air putih. Dia membaca doa sambil memejamkan mata. Tiba-tiba kantil itu berputar yang membuat Ferry lebih terkejut. Kok bisa, batinnya. Setelahnya Pak Sugeng memberikan kantil itu kepada Ferry dan meminta untuk disimpan. Lagi-lagi butuh proses, tidak langsung instan. Dia menjelaskan lagi kepada Ferry. Mas, itu kembang kantilnya disimpan ya. Tapi ingat jangan dibawa masuk kamar mandi atau dilangkahi sampai kembang kantil itu rusak sendiri. Artinya kamu sudah bebas dari jeratannya. Baik om, terima kasih sebelumnya, ucap Ferry. Besok kalau masih merasakan hal yang ganjil, sampean ikut saya ya, ajak Pak Sugeng. Ferry berpikir ini akan berakhir, tapi ternyata tidak. 2 minggu setelah kantil ini layu, Ferry masih merasakan hal yang sama saat pertama kali. Tiba-tiba Pak Sugeng menelpon Ferry untuk ikut bersamanya. Ternyata Pak Sugeng sudah menyadari tentang hal ini. Ferry diajak kumpulan rutin tersebut di daerah Sleman. Di sana sudah banyak orang yang akan melakukan ritual putih. Setelah mereka sampai, Ferry dikejutkan oleh mediator. Nak, sini ke depan, ucapnya sambil menunjuk Ferry. Bingung dengan apa yang dimaksud mediator, Ferry mencoba melirik Pak Sugeng. Dia mengangguk menyuruh maju. Kemudian Ferry melangkah maju mendekati mediator. Lagi-lagi, dia dikejutkan dengan ucapannya. Nak, saya bisa bantu kamu. Dia sudah mengambil 3 sukmamu. Sekarang duduk, aku kembalikan lagi ke dalam tubuhmu, katanya. 3 sukmaku diambil, batin Ferry menggelengkan kepalanya. Saat proses itu, punggung Ferry merasakan panas yang luar biasa. Gesekan energi memasukkan sukma membuat keringat bercucuran. Selesai setelah itu, Ferry bertanya kepadanya, Mbah, berarti saya sudah aman ya? Terus dia bisa merasakan tidak kalau sukmaku yang sudah diambil? Jelas nak, dia bisa merasakan, ucapnya. Kemudian Ferry diberikan botol berisi air yang sudah didoakan untuk digunakan mandi setelah sampai rumah. Setelah beberapa hari kemudian, Ferry sudah tidak merasakan seperti malam-malam sebelumnya. Hingga kini ia sudah beraktivitas seperti biasa dan bekerja di sebuah pabrik pengolahan tebu. Siapa yang tidak tahu di balik cerita semuanya? Cerita misteri dari pabrik gula. Konon sebelum produksi tahun ini memang tumbal lebih banyak karena syarat ada yang belum terpenuhi. Entahlah, tapi itu membuat bulu kuduku berdiri setelah mendengarkan ceritanya. Kembali lagi ke cerita nenek misterius. Setelah selesai menetralisir warungnya, kini warung itu sudah normal kembali.
tak luput dari gangguan yang menerpanya. Wisnu di kemudian hari harus menyusuri tengah sawah menuju sebuah kolam pemandian tepat jam 2 malam. Banyak orang menjuluki tempat itu sendang. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Nenek Misterius Pembawa Kembang. Di sini Michan cuma mau menghimbau ya gengs. Tetap berhati-hati ya gengs dimanapun kalian berada. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih ya gengs untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret ya di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama tokoh ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.